Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok kayak jalan gitu aja ya? Kayak nggak ada tujuannya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah panduan keren dari ajaran Islam, bukan sebagai teori yang ribet, tapi sebagai panduan praktis buat nemuin makna hidup di tengah dunia yang serba cepat ini. Kita kan hidup di zaman media sosial ya, di mana rasanya semua orang kelihatan lebih sukses, lebih bahagia, jadi gampang banget kejebak kebanding-bandingin diri sendiri. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita berhenti ngeliatin rumput tetangga terus dan mulai fokus sama jalan kita sendiri? Yuk kita cari jawabannya. Sebenarnya intinya itu simpel banget. Hidup kita itu soal pilihan. Ada jalan yang ngebangun, yang bikin kita jadi lebih baik, yang dasarnya itu rendah hati. Terus ada juga jalan yang rusak, yang isinya kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kita akan bedah dua jalan ini biar kita bisa milih jalan yang benar. Oke, untuk memulai pencarian ini, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang sebenarnya ngehalangin kita buat nemuin tujuan hidup itu? Bayangin aja, ada 5 rantai besar yang ngikat kita, yang bikin kita susah banget buat ngerasa bahagia dan punya tujuan. Kelima sifat ini nih yang jadi penghalang utamanya. Yuk, kita lihat satu persatu, apa aja. Nah, kelima penghalang ini tuh nyerang kita dari 3 sisi. Dari luar lewat harta kita, dari cara kita bergaul sama orang lain, dan yang paling dalam, dari hati kita sendiri. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya. Penghalang pertama dari luar itu sifat foya-foya. Ini ada 2 jenis. Pertama, israf, artinya berlebihan dalam hal yang sebenarnya boleh. Contohnya, beli 10 pasang sepatu padahal yang kita butuhin cuma 1. Terus yang kedua ada tabzir, ini lebih parah, yaitu ngegunain harta buat hal-hal yang salah atau dilarang. Dua-duanya sama-sama nggak seimbang. Coba deh perhatiin, pesannya ini dalam banget. Sifat boros itu nggak dianggap masalah sepele soal keuangan, tapi sampai disamain sama kelakuan setan. Ini nunjukin kalau akarnya itu adalah kurangnya rasa syukur, sebuah masalah spiritual yang serius. Dan kita bisa lihat di sini. Di satu sisi, kita numpuk barang yang nggak perlu, yang malah bikin hidup jadi berat. Di sisi lain, kita ngebuang-buang sumber daya gitu aja. Ini adalah 2 sisi dari mata uang yang sama. Foya-foya, yang pelan-pelan ngikis kebahagiaan kita. Oke, sekarang kita masuk ke penghalang dari sisi sosial. Ada yang namanya riya, yaitu berbuat baik biar dilihat orang lain alias pamer. Terus ada sum'ah, yaitu sengaja nyeritain kebaikan kita biar didengar dan dipuji. Satu buat pertunjukan visual, satu lagi pertunjukan verbal. Dua-duanya racun buat niat baik kita. Dan ini dampaknya serius banget loh. Perilaku kayak gini disebut syirik khafi atau kemusyrikan tersembunyi. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, fokus ibadah kita itu udah geser. Dari yang tadinya tulus buat Tuhan, malah jadi buat nyari pujian dari manusia. Nah, ini dia contoh yang kayaknya deket banget ya sama kita sekarang. Kita bantu orang, tapi tangan yang satu lagi sibuk ngerekam buat jadi konten. Niat baiknya mungkin ada, tapi sayangnya udah kecampur sama keinginan buat dapat likes dan pujian. Inilah riya dan sum'ah versi digital. Terakhir, kita sampai di penghalang paling dalam, penyakit hati. Ada takabur, alias sombong yang kelihatan jelas, ngerasa diri paling hebat dan ngeremehin orang lain. Terus ada hasad, alias iri hati. Nah, ini penyakit yang diam-diam, racun yang kita minum sendiri sambil berharap orang lain yang celaka. Dari semua penyakit ini, mana ya yang paling bahaya? Ada satu kisah luar biasa yang bisa kasih kita jawabannya. Sebuah kisah tentang orang biasa yang dijamin masuk surga. Dan rahasia simpel di baliknya? Coba bayangin, kita lagi duduk di sebuah perkumpulan. Tiba-tiba, Nabi bilang, sebentar lagi bakal masuk nih seorang calon penghuni sorga. Keesokan harinya beliau bilang hal yang sama lagi. Di hari ketiga, diulang lagi. Pasti penasaran banget kan? Dan tiap kali pengumuman itu dibuat, yang masuk ya orang yang sama. Orangnya biasa aja, nggak menonjol sama sekali. Salah satu sahabat Nabi, Abdullah bin Amr, udah nggak tahan. Dia harus tahu, amalan spesial apa sih yang dimiliki orang ini? Akhirnya Abdullah nginep di rumah pria itu selama 3 malam, ngamatin terus-menerus. Hasilnya? Nihil. Nggak ada yang aneh. Sholat malamnya nggak panjang, puasanya juga biasa aja, ibadahnya standar. Karena bingung, akhirnya Abdullah nanya langsung, apa sih rahasia Anda? Dan inilah jawabannya. Jawaban yang mengubah segalanya. Pria itu bilang, amalan saya ya seperti yang kamu lihat. Tapi ada satu hal, hati saya bersih.
saya nggak pernah menipu orang lain, dan yang paling penting, saya nggak pernah punya rasa iri atau hasad sedikit pun sama nikmat yang Allah kasih ke orang lain. Wow, kisah tadi ngajarin kita satu hal penting. Penyakit yang paling berbahaya itu seringkali yang paling gak kelihatan, yaitu iri hati. Oke, sekarang kita udah tahu penghalangnya. Terus, gimana cara ngebangun jalannya? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Solusinya ada di 5 pilar ini. Pertama, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Kedua, sering-sering berbagi, biar kita lebih peduli sama orang lain. Ketiga, hidup sederhana aja, karena bahagia itu soal cukup, bukan soal lebih. Keempat, selalu bersyukur, fokus sama apa yang kita punya. Dan kelima, yang paling penting, tetap rendah hati. Pada akhirnya, semua langkah ini tujuannya cuma satu, biar hidup kita lebih enteng, lebih jujur sama diri sendiri, dan lebih nyambung sama sekitar. Hidup di mana kita nggak pusing lagi sama omongan orang atau apa yang kita punya, tapi damai sama hati kita sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin sebentar. Dari kelima penghalang tadi, boros, pamer, sombong, dan iri, kalau kita bisa buang satu aja, mulai hari ini, biar hidup lebih tenang. Kira-kira yang mana ya yang bakal kita pilih untuk dilepaskan? Coba direnungkan.